tengah bentangan alam yang subur, di antara dua gunung Merapi dan Merbabu, terdapat sebuah kota kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Kota Klaten, tanah yang ramah, kaya akan budaya, dan syarat akan sejarah. Bukan hanya keindahan alamnya yang menenangkan jiwa, Klaten juga menyimpan jejak-jejak masa silam yang diam dalam senyap. Tersembunyi di balik rimbunan dan ladang, ada peninggalan berharga yang nyaris dilupakan, khususnya daerah Pedan, sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sekarang saya berada di Kecamatan Pedan. Jika mendengar kata Pedan pasti tidak lepas dari cerita Eyang Pepe. Di Kecamatan Pedan ini tidak ada dukuh ataupun desa yang bernama Pedan. Kecamatan Pedan mempunyai luas sekitar 19,17 km persegi dan mempunyai 14 desa, yakni ada desa Sobayan, Kedungan, Kalangan, Keden, Tambakboyo, dan masih banyak desa lainnya. Pada umumnya, nama kecamatan diambil dari nama desa ataupun dukuh setempat. Nama Pedan berasal dari kisah hidup Pangeran Pranowo. Pangeran Pranowo adalah seorang pelarian kerajaan Majapahit pada abad 13. Kala itu, ajaran Islam masuk ke tanah Jawa dan terdapat pertentangan dengan pemeluk Hindu yang telah banyak dianut oleh orang-orang Majapahit. Pangeran Pranowo beserta keluarga dan sahabatnya mengungsi ke daerah pinggiran agar bisa menghindari konflik. Di kawasan tersebut mereka bercocok tanam sayuran dan palawija untuk keperluan sehari-hari layaknya rakyat jelata. Pangeran Pranowo menanam sebuah pohon beringin untuk berteduh setelah bekerja. Lambat laun, kawasan tersebut menjadi ramai sebagai tempat transaksi sayuran atau janganan. Pohon beringin tersebut sekarang dikenal sebagai beringin janganan, karena banyak yang berjualan sayur di daerah pohon beringin itu. Awalnya para penjual hanya ada di lingkaran beringin itu, namun semakin lama para penjual semakin padat, maka dialihkan ke timur pohon beringin yang sekarang menjadi pasar yang bernama Pasar Pedan. Karena ramainya kawasan tersebut tidak membuat hati Pangeran Pranowo menjadi senang. Ia justru merasa cemas seandainya tempat persembunyiannya selama ini terbongkar. Di tengah kegalauannya, ia memutuskan untuk melanjutkan penyamarannya dengan cara bertapa sembari menjemur diri seperti orang gila. Ia menjemur dirinya di tengah-tengah keramaian atau pepe di dalam bahasa Jawa. Kebiasaan berjemur itulah yang kemudian orang-orang menyebut dirinya Kiai Pepe atau Mbah Pepe. Ketika dirasa penyamarannya berhasil, suatu hari Pangeran Pranowo berujar bahwa daerah ini menjadi ramai, maka akan diberi nama Pedan. Pedan berasal dari kata Pepe yang artinya berjemur dan Edan yang artinya gila. Pepe dan Edan adalah strategi sang pangeran untuk menyembunyikan identitasnya kala itu. Makam Eyang Pepe berada di Dusun Kauman, Desa Keden, Kecamatan Pedan. Ada dua makam di samping makam Eyang Pepe ini. Di antaranya terdapat makam istri atau selir dan di bawah terdapat makam anaknya. Susun makam Eyang Pepe tidak pernah diganti, masih bertahan dari dulu dimakamkan. Pembangunan tembok pembatas di makam Eyang Pepe dibangun pada tahun 1927 dan dibantu oleh Lurah Keden bernama Sutromijoyo. Walaupun tidak sebanyak dahulu, masih ada orang Solo dan sekitarnya yang berziarah ke makam Eyang Pepe.
Di daerah Pedan lainnya ada desa yang bernama Desa Kedungan, desa yang memiliki 7 RW dan 16 RT. Kedungan merupakan desa yang memiliki sejarah dan pusat hiburan yang menarik. Bagaimana tidak, Desa Kedungan memiliki sentra industri lurik yang berdiri di Dusun Jalinan pada tahun 1938 dan menjadi salah satu lahirnya industri tenun kain tradisional lurik. Selain itu, ada Masjid Al-Jalal yang berada di samping lapangan Gelora Pedan. Lapangan Gelora Pedan sendiri sering digunakan untuk berjogging, berjualan, dan tempat nongkrong oleh masyarakat sekitar. Selain itu, ada juga Umbul Buto. Umbul ini terletak di Dusun Jalinan. Dahulunya Umbul ini adalah tempat pengairan untuk pabrik gula manis Harjo yang berdiri sejak 1901, didirikan oleh Sinuwun Pakubuwono X. Umbul Buto memiliki luas 8x8 dan kedalaman 5 meter. Di sekitar umbul itu ada 2 pohon beringin besar serta ada 3 pohon kayan tua. Dahannya yang besar serta daunnya yang rimbun membuat umbul ini sulit terkena sinar matahari langsung. Umbul ini mendapat julukan Umbul Buto karena di dasar kolam tersebut terdapat 4 patung, seperti patung Buto, naga, garuda, dan gajah. Buto sendiri adalah makhluk halus yang digambarkan sebagai raksasa. Namun, patung ini tidak dapat terlihat dan hanya dapat terlihat jika airnya surut atau pada saat musim kemarau. Selain Umbul Buto, Pedan masih menyimpan banyak sejarah yang jarang diketahui oleh masyarakat, yaitu daerah Kalangan. Daerah Kalangan terdiri dari 45 RT dan 14 RW. Selain itu, Kalangan juga menyimpan sejarah yang jarang diketahui oleh banyak masyarakat. Salah satu sejarahnya yaitu Pura Candi Untoroyono. Pura Candi Untoroyono terletak di Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Saya berada di Candi Untoroyono. Candi Untoroyono merupakan candi yang sampai saat ini masih digunakan untuk tempat beribadah bagi umat Hindu maupun non-Hindu untuk berdoa. Selain menjadi tempat kegiatan peribadatan, Candi Untoroyono juga kerap digunakan sebagai tempat kegiatan spiritual dan tirakatan masyarakat Kejawen. Candi Untoroyono didirikan pada 24 September 2003. Asal muasal mendengar-dengar kalau di sini tuh mau dikasih masjid itu tidak bisa, terus mau didirikan gereja juga tidak bisa. Ya setelah itu kita sama rombongan orang tua, ya terutama yang orang dari sini juga, orang dari Biro juga, atau semua sesepuh-sesepuh yang ada di sini itu mau mendirikan pura. Jadi ini bukan candi. Kalau candi itu kan peninggalan sejak zaman kuna. Jadi ini pura sebetulnya. Tapi kalau laporan saya, kalau di Departemen Agama juga pura, bukan candi. Jadi ini saya buat atau dijadikan para sesepuh, istilahnya ritual di sini. Semua ritual banyak. Jadi sesepuh-sesepuh. Jadi sudah kebanyakan sesepuh-sesepuhnya sudah tidak ada. Jadi di sini dulu tuh termasuk tanahnya itu gawat, jalmo moro jalmo mati. Apapun hewan sapi itu disuruh makan di lokasi sini itu juga mati. Makanya kalau lokasi ini menurut saya, menurut sepengertian saya dan sudah disepakati oleh para sesepuh dulu, itu di sini tuh betul-betul tempat sucinya orang Hindu. Tapi saya berkeyakinan di sini adalah perjalanan Nusantara. Artinya di sini tidak membeda-bedakan, biarpun itu agamanya Kristen, Islam dan sebagainya. Hindu pun juga tidak apa-apa, apalagi kepercayaan kuna yang dinamakan Kapitayan. Itu di sini tuh banyak sebetulnya. Tapi berhubung sudah tergerus oleh situasi zaman, itu ya istilahnya kan sekarang sudah tertinggal Kapitayan itu. Terus sampai terjadi ini,
candi seperti ini, itu para sesepuh dulu ritual di sini bilang sama saya begini, di sini tuh kita tidak usah membutuhkan biaya atau ragat, cuman di sini hanya istilahnya mendirikan, artinya cuman tenaganya. Dulu itu ada, ya makanya saya tahu timbul yang ada di sini dulu itu kalau tidak salah Tridatu. Setelah saya ambil, dulu keluar asapnya seperti ini. Loh Mbah, di situ ada benda yang ada di situ. Nah, terus diduduk sampai dalam, sampai Langgur Padas itu, terus di situ ada ular. Setelah itu diambil, terus saya bawa ke ringin sana. Ringin sana itu padahal ularnya cuma tidak ada sekian ya, hanya 1 jentik. Setelah taruh di tanah itu langsung plus masuk ke dalam tanah, hilang. Itu ya, si patung yang ada di dalam itu adalah Linggayoni. Linggayoni itu Pradana dan Purusa. Jadi kalau orang Bali ke sini itu bagaikan ke Mekah, karena orang Bali itu dulu juga dari sini. Jadi para resi-resi yang dulu kan pelarian lari ke Bali, karena dulu permusuhan diantaranya Islam dan Hindu itu. Di sini sejak tahun 2001 atau 2002 itu sudah mulai dirintis. Nah, terus sesepuh di sini ngutus Pak Guru yang dari Biro, itu Pak Sugeng itu, supaya membawa tanahnya. Setelah dibawa tanahnya, kembali sana ke Romo Nabi yang melapas itu, yang menyucikan itu. Di sana Romo Nabi itu nyembah. Terus utusan yang dari sini, Pak Sugeng itu, "Loh Romo kok, lu yang kita sembah bukan kamu itu ya, yang kamu bawa itu," gitu. Terus dibuka di sana, tanahnya itu jadi merah. Merah, makanya Romo Nabi istilahnya sesepuhnya Hindu itu bilang, ya, saya nanti kualat. Enggak, yang saya sembah bukan kamu, yang kamu sembah yang kamu bawa. Itu betul-betul di sana tanahnya itu yang dibuntel sama kain itu istilahnya berubah menjadi merah. Terus selanjutnya para buasi atau pedanda atau pendeta yang dari Bali itu berduyun-duyun sini, membuktikan di sini, terus ritual di sini. Pedan bukan sekedar titik di peta Kabupaten Klaten, namun ia adalah ruang hidup yang menyimpan warisan, perjuangan, dan kearifan lokal yang terus menyatu dalam denyut masyarakatnya. Selagi kita masih mengingat, masih menjaga, dan masih menceritakan, maka sejarah itu akan terus hidup di hati mereka yang menghargainya.